Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Gita, NIM 2210204015 dari jurusan Tadris Biologi kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi dan proses perkembangan embrio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma. Bagaimanakah prosesnya? Simaklah penjelasan berikut ini. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur dihasilkan dari ovarium setelah bertemu dengan sel telur. Maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Peleburan kedua sel membentuk zigot. Zigot akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio. Dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kemudian membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan embrio? Mari simak video berikut ini. Minggu kedua, awal mula proses pembuahan. Sel telur dibuahi dalam 12-24 jam kemudian setelah sperma mampu menembusnya. Kemudian setelah beberapa hari, sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel melewati tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Pada minggu keempat, sel tersebut akan berbentuk seperti embrio. Kemudian pada minggu kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk. Jantung kecil akan mulai berdetak. Pada minggu ke-6, hidung, mulut, dan telinga mulai terbentuk dan usus serta otak mulai berkembang. Minggu ke-7, masih memiliki ekor, tangan, dan kaki mulai menonjol sedikit. Pada minggu ke-8, saluran pernafasan mulai terbentuk dari kerongkongan hingga paru-paru yang sudah mulai terbentuk. Minggu ke-9, janin sudah mulai terbentuk sempurna, telinga sudah ada walaupun masih kecil. Pada minggu ke-10, jari-jari sudah mulai terbentuk, kuku juga mulai terbentuk. Minggu ke-11, janin hampir sepenuhnya terbentuk, menendang, meregangkan, dan bahkan cegukan saat diafragma berkembang. Pada minggu ke-12, jari-jari bayi sudah dapat membuka dan menutup. Minggu ke-13, sidik jari mulai terbentuk, organ juga terlihat jelas dari kulitnya. Kemudian pada minggu ke-14 otak bayi mulai aktif, ginjal juga sudah mulai bekerja.
Minggu ke-15, kelopak mata masih tertutup, tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Minggu ini, jenis kelamin sudah bisa diketahui. Pada minggu ke-16, kulit kepala janin sudah mulai terbentuk. Kemudian minggu ke-17, tulang bayi mulai kuat, tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Minggu ke-18, gerakan janin mulai terasa. Kemudian minggu ke-19, indera janin mulai terbentuk. Minggu ke-21, tendangan janin akan lebih terasa. Minggu ke-22, bibir dan alis sudah mulai terlihat seperti miniatur janin siap lahir. Pada minggu ke-23, telinga janin sudah mulai mengenali suara. Pada minggu ke-24, bayi sudah tumbuh lebih panjang. Minggu ke-25, rambut mulai terbentuk. Minggu ke-26, janin menghirup dan mengembuskan cairan ketuban, yang membantu mengembangkan kinerja paru-parunya. Minggu ke-27, janin tidur dengan waktu teratur, paru-paru belum sempurna, namun sudah bisa berfungsi di luar rahim dengan bantuan medis. Minggu ke-28, janin sudah bisa merasakan cahaya, ia sudah bisa berkedip dan bulu mata sudah mulai tumbuh. Minggu ke-29, otot dan paru-paru lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kepala tumbuh memberi ruang otak yang sedang berkembang. Minggu ke-30, janin dikelilingi 0,5 liter cairan ketuban dan sedikit aktif. Kemudian minggu ke-31, janin sudah bisa memutar kepalanya di berbagai sisi, lapisan lemak pelindung ada di sekitarnya. Minggu ke-32, berat janin pada minggu ini akan terus tumbuh. Dan pada minggu ke-33, tulang tengkorak janin belum sepenuhnya menyatu. Minggu ke-34, saraf pusat janin sudah semakin matang. Begitu juga paru-parunya. Pada minggu ke-35, ginjal dan hati sudah mulai berfungsi secara penuh. Minggu ke-36, janin bisa tumbuh 1 ons per hari. Lemak yang menutupi kulit juga sudah mulai berkurang. Pada minggu ke-37, janin sudah sepenuhnya siap untuk dunia luar. Pada minggu ke-38, janin sudah terbentuk sempurna, lemak di kulit juga mulai hilang. Pada minggu ke-39, janin siap dilahirkan. Demikianlah penjelasan materi, proses fertilisasi, dan proses perkembangan embrio dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.